Akhirnya Habib Rizik Syihab mengakui infrastruktur Jokowi dan mengakui prestasi Jokowi. Memang dalam 5 tahun terakhir Jokowi mengebut infrastruktur dan mengejar ketertinggalannya. Dalam 5 tahun saja Indonesia berhasil membangun 782 km jalan tol dan 3.887 jalan umum nasional baik provinsi maupun hingga kabupaten kota. Jalan desa seluas 191.000 km. Makanya tidak salah jika Habib Rizik Syihab mengakui infrastruktur Jokowi dan prestasi Jokowi. Nah, tetapi Habib Rizik Syihab menyebut jika infrastruktur Jokowi yang dihasilkan adalah berasal dari hutang, yaitu hutang membengkak hingga 5.000 triliun lebih. Dan menurut Rizik Syihab, hutang tersebut yang menanggung juga rakyat Indonesia. Dengan hutang sekian banyak, tetapi infrastruktur yang dihasilkan juga cukup banyak, sehingga investasi asing 153 perusahaan juga akan masuk ke Indonesia, sehingga pajak dan penghasilan negara pun dengan investasi asing yang masuk maka akan sangat banyak sekali, sehingga cukup untuk membayar hutang, ya kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan. Dan hebatnya lagi, dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur Jokowi sudah menyalip Presiden Soeharto yang dulu pernah berkuasa selama 32 tahun. Keren sekali bukan? Dan juga sudah menyalip beberapa presiden-presiden pendahulunya seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, B.J. Habibie, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti dari data yang dipaparkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kepemimpinan Presiden Soeharto dalam 32 tahun hanya menghasilkan 490 km saja. Sementara di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode cuma 212 km jalan tol yang sudah terbangun. Di era Presiden Soekarno Putri hanya 34 km. Di era Presiden B.J. Habibie hanya 7,2 km. Dan Abdul Rahman Wahid hanya sepanjang 5,5 km. Dan masih banyak lagi infrastruktur yang telah dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti misalnya 15 bendungan, 945 embung, 500.000 liter air per detik yang siap minum, dan 3.000 hektar untuk penanganan kumuh perkotaan, dan juga 9,87 juta kakak sanitasi dan persampahan, juga sebanyak 7 pos penjaga pelintasan yang sudah terbangun. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah 3,5 juta unit rumah yang dibangun dalam 5 tahun atau 1 periode di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Rizik Syihab puji infrastruktur Jokowi. Infrastruktur menjadi fokus pembangunan di masa pemerintahan dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Indonesia membangun antara lain 782 km jalan tol, 3.887 jalan umum nasional baik di provinsi maupun kabupaten, hingga jalan desa seluas 191.000 km, kata Jokowi dalam acara yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa 20 Agustus 2019 yang lalu.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga berhasil membangun 15 bendungan, 945 embung, 21.000 liter per detik air minum layak, 3.000 hektar penanganan kumuh perkotaan, dan 9,87 juta KK sanitasi dan persampahan. Sebanyak 7 pos lintas negara, batas negara juga sudah dibangun, serta 3,5 juta unit rumah dibangun 5 tahun ini, tegas Jokowi. Bagi pemerintah Indonesia, masifnya pembangunan infrastruktur tak hanya untuk masyarakat secara luas, namun pembangunan ini juga bisa menjadi contoh bagi negara di kawasan Afrika yang ingin menggencarkan pembangunan infrastruktur. Keinginan kami bahwa pembangunan tidak hanya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, namun juga dirasakan saudara-saudara kami di Afrika, tegas Jokowi. Indonesia ingin bersama Afrika melakukan lompatan kemajuan. Kami siap bekerja sama. Indonesia siap berbagi pengalaman dan saling membantu untuk pembangunan infrastruktur, jelasnya. Menurut Jokowi, perusahaan plat merah maupun sektor swasta domestik sudah cukup berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang cukup menghadapi tantangan barat dari sisi geografis. Sebagai saudara seperjuangan, kami akan dengan sangat terbuka hati untuk bekerja sama, berbagi, dan membantu pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan seluruh bangsa Afrika, kata Jokowi. Dalam acara ini, Jokowi menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan di Afrika seperti Nigeria, Tanzania, Mozambik, Pantai Gading, dan Senegal. Ada 11 kesepakatan bisnis yang melibatkan BUMN perusahaan nasional seperti Indonesia, Bio Farma, Kimia Farma, dan Energi Mega Persada. Nilai kesepakatannya mencapai 822 juta US. Jadi jalan tol yang sudah dibangun di pemerintahan Pak Jokowi JK itu paling banyak dari sebelum-sebelumnya. Panjangnya 588 km. Ujar Luhut, dari data yang Luhut paparkan dalam kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, hanya 490 km jalan tol yang berhasil terbangun. Sementara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, total jalan tol yang dibangun sepanjang 212 km. Beberapa presiden lainnya tampaknya tak mampu berbuat banyak dalam pembangunan infrastruktur jalan tol ini. Terbukti di era Presiden Megawati Soekarno Putri hanya 34 km yang terbangun. Di era Presiden B.J. Habibie hanya 7,2 km, dan bahkan saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid hanya 5,5 km jalan tol yang terbangun. Saya suka kinerja Pak Basuki itu, tidak banyak omong tapi jalan terus pembangunan, tegas Luhut. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR optimis pembangunan jalan tol baru akan mencapai sepanjang 1.852 km. Proyeksi ini melampaui target pembangunan tol yang sudah ditetapkan sebelumnya sepanjang 1.000 km hingga 2019. Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengungkapkan, pemerintah telah membangun tol baru sepanjang 568 km dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu pada 2015 sampai 2017. Realisasi pembangunan tol baru sepanjang 132 km dan 44 km pada 2016. Targetnya di tahun ini 392 km karena sampai hingga Oktober ini sudah terbangun 300 km. Jadi total dari 2015 sampai dengan 2017 mencapai 568 km tol baru terbangun. Sementara itu, Denis mengatakan penambahan pembangunan tol baru ditargetkan sepanjang 615 km sehingga menjadi 1.182 km pada tahun 2018. Jadi kita akan melebihi target jalan tol 1.000 km dengan prediksi 1.852 km sampai dengan 2019. Ini setara dengan 180% dari target sebelumnya. Setelah tuntas masa konstruksi, sambung Danis akan diuji kelayakan operasi dan uji kelayakan fungsi. Jika lulus tahapan itu, barulah jalan tol baru dapat beroperasi melayani pengendara. Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab enggan menihilisasi kerja Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Menurutnya Jokowi memang telah bekerja. Ada sejumlah capaian yang berhasil diraih. Kita tidak menihilisasi, rezim ada prestasi, ada kerja, katanya dalam sebuah rekaman yang diterima seperti yang dikutip dari pojok1.id. Namun demikian, Habib Rizik menegaskan bahwa semua infrastruktur itu sulit untuk dikatakan sebagai prestasi gemilang jika pembangunannya dilakukan mengorbankan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah utang membengkak yang diakibatkan dari pembangunan dan berpotensi merugikan rakyat. Ingat, pembangunan infrastruktur semacam itu tidak menjadi prestasi kalau harus dibarengi dengan utang menumpuk hingga 5.000 triliun, ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa utang pemerintah akan membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat, sebab rakyat akan dihadapkan dengan berbagai pajak besar sebagai bagian dari pembayaran utang tersebut. Itu utang, besok kita yang bayar dengan bunganya, bukan Jokowi kita yang bayar. Jadi ini namanya besar pasak daripada tiang, pungkasnya.